Konnichiwa minasan, halo semuanya. Di konten kali ini, gue mau ngomongin tentang beberapa hal kecil yang gue sadari saat gue menonton para VTuber Indonesia, dari agensi maupun independen, yang menurut gue pribadi layak untuk kita diskusikan. Oke, seperti yang gue bilang di konten sebelumnya, karena gue sudah jarang upload dalam jangka waktu yang cukup lama bagi saya pribadi, pada saat itu sepintas satu hal terpikirkan oleh gue, yang membuat gue bertanya-tanya. Dan disclaimer lagi kalau ini tidak ada maksud untuk menyindir, menjatuhkan, atau hal lainnya. Karena di video ini kita hanya membahas suatu hal secara universal. Dan yang menjadi contoh di video ini benar-benar hanya contoh visual atau ilustrasi saja. Oke, jadi akhir-akhir ini gue jadi suka banget nontonin VTuber-VTuber dalam negeri karena kebanyakan request dari kalian sebelumnya untuk membahas mereka. Dan sekarang gue jadi ketagihan. Lalu ada satu hal yang membuat gue berpikir. Kita semua tahu kalau VTuber merupakan virtual YouTuber yang biasanya melakukan live streaming di YouTube dengan konten live streaming yang sama seperti live streamer pada umumnya. Namun, kebanyakan dari para VTuber yang ada di Indonesia terbilang mengikuti tema dari VTuber agensi besar yang kita semua sudah pasti tahu. Dari menyebutkan dirinya sebagai idol atau bahkan melakukan hal-hal yang mirip seperti mereka. Sebelum ada yang salah paham, gue membahas hal itu tidak ada maksud untuk merosting atau tidak suka dengan hal itu. Namun, gue cuma ingin mendiskusikan saja dengan kalian karena hal ini menarik untuk dibahas dan 99,9% bisa saja semua hal yang gue sebutkan salah atau pendapat kalian juga bisa salah juga. Jika kita ngomongin cover musik, maka itu sangat berbeda dengan subjek yang sedang kita bahas karena cover musik bisa dilakukan oleh siapapun. Namun, ada banyak dari VTuber Indonesia mengikuti tema dari agensi besar ini. Jadi maksud saya, kenapa kalian tidak menjadi diri kalian sendiri? Melakukan hal-hal yang paling kalian kuasai dan dilakukan sebagai VTuber tentunya, karena kalian adalah VTuber. Seperti para member dari Mahapanca yang memberikan tema berbeda, atau VTuber bernama Rofi Dejobu yang memberikan tema sebagai seorang ustadz, dan ceramah yang dia berikan benar-benar enak untuk didengar, atau bahkan Kison On Air yang merupakan VTuber hybrid yang memberikan banyak sekali konten yang berbeda-beda. Jadi maksud saya, daripada kalian menjadi atau bisa dibilang mengikuti orang lain, yang mana hal itu juga dilakukan oleh banyak orang-orang sama seperti kalian, kenapa kalian tidak membangun personality diri sendiri secara perlahan-lahan namun pasti? Tapi dalam hal itu, gue juga tidak menganggap itu salah. Karena bagi gue, itu juga salah satu trik promosi yang bagus, karena kemungkinan menarik penontonnya cukup besar. Apalagi jika ditambahkan keunikan tersendiri, yang dapat menarik minat para viewers, yang sebelumnya tidak mengetahui kamu, menjadi tahu siapa kamu, dan mungkin bisa menjadi suka dengan konten-konten yang kamu berikan. Tapi kita semua juga tahu bagaimana sifat dari netizen Indonesia. Jadi saya pikir hal yang gue coba sampaikan juga lumayan sulit. Jadi, bagaimana pendapat kalian masing-masing? Dan gue ingin kalian berdiskusi dengan kepala dingin tanpa memaksakan kehendak diri kalian sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Gue harap kalian tidak menganggap ini serius, karena di sini kita hanya bersenang-senang sambil membahas suatu hal yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya, and bye-bye.